yang pertama adalah tahap pra-keterampilan. Tingkah laku gerak awal dimulai kira-kira pada periode 6 bulan dalam kandungan dan terus berlangsung sepanjang kehidupan seseorang. Perbaikan kemampuan gerak selama periode bayi dan masa anak-anak awal terpusat pada perolehan kemampuan yang memberikan dasar pada semua perkembangan keterampilan yang lebih lanjut. Adapun 3 tingkatan perkembangan dengan mudah dikenali. Tahapan-tahapan ini dinamai tingkat refleksi, integrasi sensorik, atau penggabungan sensor pada pola gerak dasar. Refleksif gerak refleks adalah akibat dari rangsangan reseptor sensorik yang mengirimkan suatu tanda sepanjang jalur syaraf refleks dan balik ke serabut-serabut otot. Biasanya gerak-gerakan ini dikendalikan pada tingkat jaringan syaraf, tulang belakang, dan duduk pada pengendalian yang disengaja. Selanjutnya, tingkatan integrasi sensorik atau gerak terkendali yang dicenderungi kasar dan tidak teratur. Perolehan gerakan-gerakan ini berdasarkan kematangan dan terjadi dalam urutan-urutan dapat diramalkan yang berdasar pada asas-asas perkembangan. Perkembangan pola gerak dasar. Perkembangan pola gerak dasar pada masa awal anak-anak yaitu 2-8 tahun. Pencapaian dan pengembangan yang cepat dari kemampuan gerak dasar semakin kompleks. Anak-anak semakin aktif, terlibat dalam menyelidiki lingkungannya, dari gaya berjalan meningkat menandai permulaan perkembangan pola gerak dasar. Adapun gerakan-gerakan tersebut meliputi berjalan, berlari, melompat, meloncat, ataupun melempar. Terus tahap pengembangan keterampilan. Penampilan yang terampil seringkali ditandai dengan penampilan yang mudah, yang mulus, dan kemampuan untuk menanggulangi kondisi lingkungan tersebut. Keterampilan olahraga itu dapat ditandai dengan gerakan tersebut yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga. Tahap-tahap dalam perolehan keterampilan olahraga mencakup periode perkembangan, perbaikan, penampilan, dan kemunduran. Program-program ini didefinisikan sebagai suatu perangkat perintah gerak yang mapan yang membantu dalam penampilan pola keterampilan yang solid dengan campur tangan susunan saraf yang terbatas. Adapun langkah-langkah dalam pemerolehan penampilan yang terampil, itu langkah pertama, tingkat kognitif ditandai oleh usaha terutama pelaku untuk keterampilan baru yang paling lambat dan tidak tetap. Terus langkah kedua ditandai oleh naiknya penampilan yang saat program gerak dibuat. Apabila badan pelaku telah bertambah melalui latihan, perhatian, pengolahan, dan penampilan dapat dikurangi. Terus selanjutnya langkah ketiga yaitu tahap otonom. Tahap otonom yaitu latihan yang terus-menerus menghasilkan perbaikan lebih lanjut dari keterampilan gerak. Tahap keterampilan. Penghalusan keterampilan. Keterampilan ditandai dengan gerakan yang terorganisasi, halus, dan estetis. Tahap penampilan. Puncak tahap penampilan perkembangan motorik adalah penampilan. Pola kemunduran. Setelah mengalami puncak penampilan, kemampuan seorang akan mengalami kemunduran. Lalu, selanjutnya adalah perubahan dan penuaan. Yang terjadi adalah kardiovaskuler, yaitu rasio pembuluh darah kapiler turun sehingga sirkulasi darah ke otak naik. Volume jantung menurun sehingga menyebabkan stroke, volume dan kardio output menurun. Elastisitas pembuluh darah turun sehingga tekanan darah naik dan resistensi juga mengalami kenaikan. Respirasi, yaitu elastisitas menurun sehingga meningkatkan kerja pernapasan. Luas atau ukuran alveoli menurun sehingga kapasitas difus turun dan dead space meningkat. Jumlah kapiler paru menurun sehingga ventilasi naik. Otot dan sendi, yaitu
massa otot menurun, jumlah motor unit menurun, untuk ukuran dan jumlah mitokondria menurun, kekuatan pada persendian meningkat, mobilitas dan stabilitas menurun. Tulang yaitu mineral. Tulang menurun sehingga osteoporosis dan resiko patah tulang meningkat. Komposisi tubuh dan struktur lemak tubuh meningkat, sehingga resiko terserang penyakit juga meningkat. Di usia dini ini merupakan usia emas untuk pembinaan suatu olahraga. Hal ini disebabkan untuk berpartisipasi dalam cabang olahraga. Menempuh waktu yang cukup lama, prestasi olahraga merupakan akumulasi dan kualitas fisik, teknik, taktik, dan kematangan psikis yang sengaja disiapkan melalui proses latihan. Berikut ini adalah aspek potensi anak secara menyeluruh yang meliputi: yang pertama, aspek fisik meliputi kesehatan, kecepatan, ketahanan, kelentukan, dan koordinasi. Yang kedua, aspek mental, kerjasama, keberanian, dan daya juang. Aspek sosial, misalnya menghormati kawan atau lawan yang sedang bermain, tegang rasa. Penekanan latihan pada anak usia SD adalah mengembangkan gerak-gerak dasar seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, serta menggantung dengan bentuk permainan bergu yang menyenangkan. Urutan-urutan penekanan latihan berdasarkan usia anak dijelaskan pada gambar berikut. Bisa kita lihat, anak 10 tahun ke bawah diajarkan orang tuanya untuk gerak dasar yang menyenangkan, seperti berjalan, berlari, melempar, menangkap, menendang, memanjat. Dan ada pun contohnya seperti petak umpat, main kelereng, ya contohnya seperti itu. Selanjutnya pada remaja awal yang berusia 11-14 tahun, latihan keterampilan yang bervariasi serta teknik yang benar dimulai dilatihkan pada atlet dan mulai dipersiapkan untuk mengikuti latihan yang lebih berat. Pada remaja akhir, umur 15 dan 19 tahun ini meningkatkan kemampuan fungsional otot dan kebugaran paru, jantung misalnya, dengan latihan beban sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga. Contohnya ya angkat beban, ya itu sit up. Selanjutnya tahap dewasa. Atlet dewasa adalah masa pencapaian prestasi dengan latihan intensitas yang tinggi. Keteraturan berlatih dengan dosis yang tepat diperlukan untuk mempertahankan prestasi. Bisa kita lihat tabel di samping. Metode latihan berdasarkan usia. Umur 6-10 tahun yaitu seperti push up, latihan kelentukan dalam waktu 15 menit 3 kali per minggu. Awal remaja 11-14 tahun yaitu seperti menggunakan mesin beban yang lebih berat untuk meningkatkan ketahanan dan kelentukan dalam waktu 15 menit 3 kali per minggu. Akhir remaja umur 15-19 tahun yaitu untuk meningkatkan kekuatan, power, dan kelentukan dalam waktu 45 menit 3 kali per minggu. Dewasa yaitu latihan untuk lebih berat sesuai cabang olahraga dalam waktu 1 jam 6 kali per minggu.